yang makin kesini saya merasakan akan semakin beratnya. Jadi teman-teman jangan merasa kecil hati, jangan mengeluh. Kata Pak Memang kita nggak boleh mengeluh katanya. Kalau orang banyak mengeluh itu rezekinya jauh, ya kan kata dia. Kalau mau minta apa-apa langsung ke yang Maha Kuasa, pasti dikasih. Jadi masa mengeluh. Terus Pak Memang juga bilang penyuluh pertanian itu nggak ada hari libur, betul kan? Ya. Malah waktu dia menjelang lebaran itu dia bilang, pokoknya setelah habis sholat id kalian ke lapangan. Itu saking ininya ya, saking tingginya tuntutan kerja penyuluh sekarang ya. Tapi ya kita berharap kedepannya dengan tingginya tuntutan pekerjaan kita, semoga kesejahteraan kita pun semakin diperhatikan ya, Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan memulai. Siapa yang bisa ini ya tampilkan slide-nya ya. Ini jalan aja Pak ya. Jadi nanti saya akan biar ada yang dilihat Pak. Jadi nanti Bapak Ibu, selain saya mau melakukan penyegaran pada saat ini di ruangan ini, nanti kami Pak Willy mau mungkin kami akan nanti kami akan menuju ke BPP terdekat yang dari Pak Edi ya. Pak Munir ya, saya mau lihat ada pertanyaannya. Kemudian dengan Pak Agus ya, Pak Agus ya, saya mesti tidak BPP dengan Pak Agus. Masih ada orang nggak ya? Sahabat sekalian, mungkin saya ke arah pulang, saya mau mampir ke mana ya? BPP mana ya? Ke arah pulang. Batu tulis, pinggir jalan. Boleh? Ada ya? Bapak ya, tolongnya. Nah gitu dong Pak. Itu nol kan? Kemarin kita sudah datang ke sana. Kalau itu kan kita udah pernah. Balau Bu. Belalau. Kalau bisa sih yang ada yang bapak-bapaknya ada sini, korunya ada sini. Jadi kan kita tak perlu ke kapan-kapan lagi. Tapi Pak siapa Pak? Santi Saiful Bu. Pak Saiful ya? Oh, Pak Saiful menawarkan diri itu kita dikunjungi. Yang lain mana lagi ini? Dekat-dekat aja yang saya pulang lagi. Di situ Belalau dan berarti kita prioritas nanti setelah acara ini saya mau ke Bali Bukit dulu ya, ke Pak Edi, kemudian ke Pak Agus, gitu ya, baru ke tempat terakhir Batu Bukit, gitu ya. Iya. Karena kalau Batu Bukit kan banyak juga ya Pak ya di provinsi ya. 3 BPP. Beda sejauh Pak. BNS dan SUO harus ada waktu khusus. Tapi sebenarnya saya udah pernah waktu jadi kepala BPD udah pernah saya. Udah pernah kesawahnya juga saya. Oke ya. Ini ya, ini sebenarnya bahan yang pernah disampaikan oleh teman-teman kita dari pusat penyuluhan ya, terkait dengan apa namanya? Nanti saya berdiri aja boleh ya? Nyampe nggak? Nyampe nggak? Bapak-bapak ini kalau nggak berdiri kan nggak enak kayaknya. Ibunya nggak enak. Ibunya ya. Langsung senyum semuanya di ya. Oke ya. Ini sebenarnya bahan yang disampaikan oleh pusat penyuluhan ya. Lanjut ya. Jadi nah ini blueprint Kementerian Pertanian 2024 sampai 2028, 2029. Kita tahu ya Pak ya. Jadi memang kita itu fokus dengan pencapaian swasembada pangan. Ya. Jadi itu adalah salah satu cita dari presiden kita ya. Asta cita 8 triliun ya. Nah salah satunya adalah pencapaian swasembada pangan. Kalau pada awalnya sih Pak Prabowo itu tidak menetapkan target. Ternyata begitu dia melihat perkembangan, kayaknya bakal ada harapan ini swasembada ini bisa tercapai sebelum waktunya, ya. Akhirnya dia bilang katanya
swasembada pangan secepat-cepatnya, gitu kan. Makanya semua penyuluh yang di sentra padi dan jagung itu benar-benar digenjot supaya bisa mencapai swasembada pangan. Tapi sepertinya sudah kelihatan ya Pak ya, kita sudah dengar berapa kali Pak Menteri Pertanian ekspos bahwa sudah terjadi peningkatan produktivitas ya. IP juga sudah ada di beberapa tempat, yang dari 2 sudah menjadi 3, bahkan ada yang mencapai 4 ya. Jadi 4 kali tanam dalam 1 tahun ya. Jadi ini programnya optimalisasi lahan. Apa ini? Perkembangan benih ya. Kemudian itu semua dalam rangka pencapaian swasembada pangan. Jadi kalau untuk optimalisasi Lampung Barat dapat ya. Mungkin hampir semua kabupaten kota yang namanya kegiatan popularisasi itu dapat ya. Jadi popularisasi itu ya bertujuan untuk membantu ya dalam ketersediaan air bagi petanaman padi khususnya. Jadi tujuannya kalau popularisasi ini adalah peningkatan produktivitas ya. Jadi kalau udah dapat pompa tidak ada peningkatan produktivitas berarti gagal ya. Karena sempat kami kedatangan tim evaluasi dari bidang PSP ya, bidang PSP Kementerian Pertanian, itu memang hasilnya itu bahwa kegiatan popularisasi yang begitu besar anggarannya tidak signifikan hasilnya. Dia tidak kenaikan produksinya itu tidak begitu baik gitu. Makanya sehingga saya dulu pernah disebarkan survei ya Pak ya, survei peningkatan kegiatan popularisasi. Jadi kita ditanya berapa peningkatan produktivitasnya, berapa luas arealnya gitu kan. Nah itu. Kemudian kalau optimalisasi lahan untuk di Provinsi Lampung ini baru 4 kabupaten yang tahun 2024 itu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji, dan 1 lagi Lampung Timur. Jadi ini kalau 2024 itu optimalisasi lahan itu dikhususkan untuk lahan rawa, ya, jadi lahan basah ya. Tapi pada 2025 ini nambah lagi lokasinya, yaitu optimalisasi lahan di lahan kering. Itu di Kabupaten Lampung Utara, Lampung Selatan, sama 1 lagi kayaknya Tuba Barat. Jadi Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Lampung Barat jangan berkecil hati. Jadi kalau saya melihat perkembangan itu memang mungkin karena keterbatasan anggaran tidak mungkin seluruhnya mendapat kegiatan atau anggaran yang memadai. Jadi sepertinya saya lihat bertahan ya. Dicoba dulu beberapa kabupaten begitu bagus, nambah lagi. Nanti ini akhirnya seluruh kabupaten kota bisa mendapat lokasi oplah ya. Jadi di oplah inilah ada yang namanya brigade pangan. Benar nggak Bapak Ibu tentang brigade pangan? Pernah dengar nggak? Pernah ya. Apa coba Bapak brigade pangan? Jadi brigade pangan itu sekumpulan anak muda 15 orang itu mereka bergabung di dalam kelompok tani. Jadi mereka tuh dikumpulin, mereka bergabung, itu direkrut oleh dinas kabupaten ya, melalui teman-teman penyuluh di lapangan. Itu petani milenial lah ya, istilahnya itu dia bergabung jadi kelompok tani. Jadi kelompok tani baru Pak. Jadi isinya anak-anak muda 15 orang itu, mereka diberikan bantuan sebanyak hampir 3,2 miliar. Isinya itu dalam bentuk alusitan ya, ada traktor dan macam-macam mobile gitu, senilai 3,2 miliar. Gunanya untuk bisa mempercepat atau melakukan pertanian modern. Jadi bukan yang manual lagi. Jadi benar-benar pertanian yang menggunakan alusitan secara utuh. Gitu. Saya berharap semoga kedepannya Lampung Barat juga akan mendapat kegiatan ini. Jadi kita lihat ya Pak perkembangannya ya. Nah ini, yang kita lihat lanjut. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa pertanian ke depan itu udah nggak yang tradisional lagi, kita menuju ke pertanian yang modern ya. Makanya tadi bincang-bincang dengan Pak Agus dan teman-teman yang lain, Pak Bu susah banget di sini bawa begini. Pak Mentan tuh nggak mendengar. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan dengan Pak Mentan, kalian hanya menyampaikan yang biasa-biasa saja nggak akan diterima. Ya. Jadi yang meminta kita penyuluh itu punya kerja di luar jangkauan, ya.
Jadi di atas ekspektasi kalau SKP kita itu ya, harus di atas ekspektasi. Jadi harus sangat baik gitu. Jadi berapa kali saya melihat ya kalau ada pertemuan dan pametan, kita akan menyuruh kamu berapa lama kerja? Sehari kamu berapa lama kerja? Ada yang bilang 8 jam langsung dimarahin gitu. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu kita malah kemarin tuh waktu HKP tadi bilang tergantung Pak, tergantung nggak bisa gitu. Jadi rupanya kita itu memang all round, all time. Jadi kapanpun kita diperlukan kita siap gitu ya. Jadi kalau kita di Pak Menteri berapa jam? 24 jam gitu aja. Itu ya. Jadi pertanian modern tahu ya Pak ya. Jadi benar-benar yang tidak tradisional menggunakan alsintan ya, alsintan kemudian benih yang bermutu ya, kemudian dengan pengawalan pendampingan dari penyuluh ya, dan sudah menggunakan teknologi informasi atau IT. Lanjut. Nah ini program prioritas Kementan tahun 2025 ya. Tadi sudah saya sampaikan ada optimalisasi lahan, cetak sawah, ada ya di sini ya cetak sawah ya, udah nggak ada lagi lahannya soalnya, ya sudah lahan kawasan semua soalnya ya. Kemudian penyediaan alsintan ada nggak? Dapat nggak sini Pak? Alsintan, dapat ya? Oke. Kemudian peningkatan produksi, ada ya? Ini ya. Penyiapan benih unggul, ada? Nggak dapat? Belum dapat ya? Masa nggak ada sih penyediaan? Nggak ada bantuan benih di sini? Benih padi nggak dapat juga? Oke. Kemudian pertanian modern ya. Jadi kalau di Lampung ini sudah ada dibentuk pertanian modern itu di Presewu, salah satu model ya. Jadi ada pertanian modern di Presewu itu sebenarnya dia cikal bakalnya itu awalnya dari Uja ya. Jadi memang dari Uja dia sudah banyak benar alsintan, kemudian dia melakukan pertanian dengan berbasis mesin pertanian dan teknologi informasi tadi ya. Lanjut. Nah, sistem penjualan pertanian ya Pak ya, ini ya, udah ngerti lah ini yang ngerti. Lanjut Pak. Jangan pergi dulu Mas Monggo. Nah ini pencegahan saya kan tadi, peran penyuluh. Ya udah saya ngerti lah, penyuluh itu fasilitator, emulator, apalagi ya, pakai tor lah ya, motivator, ya, provokator. Tapi saya berharap tidak jadi provokator. Tapi kalau provokator yang meningkatkan apa ya semangat gairah petani yang tadinya cuma mau sekali tanam menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya. Ya bapak ibu lah kalau sekali bisa 2 lagi, 3 kali lagi sih Bu, gitu kan ya, gitu. Nah itu kalau pertanian itu ya cepet kalau begitu. Itu apa? Jadi maunya berulang-ulang ya tanam banyak. Nah ini apa ya? Saya rasa semua sudah melakukannya ya. Saya yakin ya Bapak Ibu di BPP sudah melakukan fasilitator ya, memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh petani ya, baik benih ya, ilmu pengetahuan dan lain-lain ya. Kemudian sebagai formulator ya. Tapi bukan formulator yang pestisida ya Pak ya. Kemudian inovator nih, harus ada. Misalnya tadi Pak Agus bilang katanya, hanya ini nggak bisa Bu, banyak nggak bisa 3 bulan, harus di sini karena iklim. Nah coba kita cari ada nggak inovasi baru supaya di Lampung Barat ini ada varietas yang bisa apa ya beradaptasi dengan kondisi agroklimat di sini yang dataran tinggi. Dan kita cari gitu. Apa yang cocok nih di Lampung Barat yang memang dia bisa di dataran tinggi. Saya rasa nggak ada yang tidak mungkin ya Pak ya, karena perkembangan udah cukup besar ya. Jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan peneliti kita ya. Kemudian konsultasi administrasi. Oke, lanjut. Tahu lah paham ya. Nih, ini yang dia ngomongin ini. Galuh LTT, gerakan penyuluh di dalam melakukan laporan LTT ya. Jadi Bapak Ibu, memang tadi sudah di awal sudah saya sampaikan. Jadi memang prioritas utama kita
kita adalah pencapaian suasana lapangan. Jadi semua penyuluh ya Pak ya, semua penyuluh tidak ada kecuali yang di lapangan PPL khususnya ya, itu harus melaporkan LTP tiap harinya. Ya, mau ada nggak ada yang bagus katanya nggak ada, tapi ada yang pernah sekitar ya. Siapa yang nggak ada tadi di sini? Ada nggak? Ada semua ya. Nah, jadi mau ada tanam atau tidak tanam tiap hari Bapak harus melaporkan. Ya, kalau tidak ada tanam nol. Ya. Kemudian Bapak-bapak Korlu yang di kecamatan jangan lupa verifikasinya. Mereka Korlu di kecamatan itu tugasnya adalah memverifikator. Ya, begitu teman-teman PPL melaporkan hasil LTP-nya, jadi harus diklik sama Bapak Korlu di kecamatan. Kenapa? Karena Korlu yang di kabupaten mau ngeklik juga. Kalau nggak diklik sama Bapak Korlu di kecamatan, di kabupaten nggak bisa melakukan verifikasi. Begitu juga dengan saya di provinsi. Kalau Bapak Ibu di Korlu di kabupaten belum melakukan verifikator, saya nggak bisa ngeklik. Jadi saya bisa lapor. Jadi kan itu beruntun ya Pak ya. Jadi satu nggak melaporkan aja semua kena, gitu ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya Galuh RTT ini sepertinya semacam absensi penyuluh, bahwa penyuluh itu sudah melakukan kegiatan pelaporan. Gitu. Kalau saya melihatnya itu aja dulu, gitu. Positive thinking ya, bahwa saya harus melakukan absen. Nanti ada kaitannya dengan pengalihan ikan ke pusat, ya. Jadi ini tetap kita lakukan. Kalau nggak salah paling telat jam 6 ya Pak ya, RTT ya. Jam 8 jam 6 kan? Apa berubah? Jadi jam 6 ya, jam 6 sore untuk PPL ya di lapangan. Jadi kalau yang verifikator maksimal jam 8 ya. Ya. Jadi kalau jam 8 nggak bisa lagi Pak. Makanya teman-teman PPL ya perlunya tolong didorong supaya melakukan pelaporan itu paling lambat jam 6. Ya, kalau bisa jam dari pagi udah lapor nggak apa-apa ya Mas Ambo ya, pagi-pagi ya. Kalau memang iya, kalau sudah ada ya, itu sudah ada gitu. Nah itu ya Pak ya. Jadi kemudian minta tolong, karena gini ya, berapa kali itu saya ditanya sama orang tersebut. Kadang-kadang data yang dilaporkan oleh penyuluh ini di lapangan itu tidak sama dengan data yang ada di Pusdatin. Ya. Padahal data Pusdatin itu katanya asalnya dari penyuluh. Saya jadi bingung. Jadi pertanyaan saya, data yang disampaikan oleh penyuluh ke Pusdatin, kalau yang Pusdatin dia melalui bidang TP. Nah, tapi kalau yang di simultan kita langsung mengisi. Nah, jadi pertanyaan saya, data yang disampaikan ke bidang TP oleh penyuluh kita di lapangan itu sama nggak dengan yang di simultan? Epuslu. Sama. Iya makanya saya tanya, benar nggak sama nggak? Karena kemarin di Bapeltan, Bulina itu Kabin Ketenagaan Kelembagaan, dia sampai nanya, Bapak Ibu melaporkan LTT itu jujur nggak? Benar nggak? Kayak begitu. Kalau melaporkannya jujur. Benar ya? Benar ya? Oh, yang nggak jujur gimana nih? Yang nggak jujurnya gimana? Jadi itu Pak. Jadi kalau di pusat itu kan mereka itu tiap hari mungkin ya. Mereka itu selalu melakukan evaluasi terhadap pelaporan LTT teman-teman penyuluh. Jadi mereka bingung, kan sumber data ini kan dari penyuluh katanya. Kenapa kok data di Epuslu dengan di Pusdatin berbeda? Gitu. Tapi memang bedanya nih, kalau di Epuslu teman-teman tuh harus melaporkan setelah dilaporkan ke Korlu ya. Kalian sebelum melaporkan tuh Korlunya tahu kan? Bener kan? Nggak asal lapor kan? Jadi kan gitu.
Tapi kalau Pusdatin itu penyuluh menyampaikan, mungkin perlu menyampaikan ke bidang TP, itu ya Pak ya? Benar ya? Nah bidang TP. Ini terkait waktu. Kalau di TP itu ada pasal itu jam 12. Oh gitu, ya. Jam 12 kan harus datang. Oke ya. Jadi kondisinya seperti itu. Cuma ya memang kita tolong data yang kita sampaikan di Enfus itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini ya untuk yang RTT ya, tahu semua ya. Jadi saya berharap teman-teman di Lampung Barat tetap mau ada dikasih penghargaan, mau tidak tetap lakukan laporan ya. Jangan gara-gara motor baru nggak mau lagi melaporkan ya. Lanjut Pak. Nih, tugas pendampingan dan pengawalan penyuluhan semuanya Pak. Tugas penyuluhan itu dari mulai tuh banyak betul ya. Sampai dengan sekarang kayaknya operasi merah putih ya Pak ya. Melibatkan nggak? Di awalnya aja ya Pak ya. Oh sekarang lagi, tapi pendampingan. Oke ya. Jadi itulah Pak ya. Itulah yang saya bilang tadi tuntutan kerja penyuluh semakin banyak ya, semakin berat ya. Kenapa? Tangan mana Pak? Bulog ya? Iya, bulog ya. Oke, lanjut. Ya, tangan apa Pak? Nah ini peran penyuluh dalam kehutanan lokal berkelanjutan. Kita tahu lah inilah ya. Lanjut. Oke. Nih, pembangunan penyuluhan dalam mendukung swasembada pangan. Nah ini Pak, semua udah tahu ya, Impres nomor 3 ya. Ada yang belum pernah baca? Impres nomor 3. Impres nomor 3 itu tentang apa sih? Tentang pengambil alihan penyuluh ke pusat. Apa tentang apa? Hah? Jadi yang benar itu Impres nomor 3 itu tentang pendaya gunaan penyuluh. Tapi di dalamnya adalah pengalihan pusat ke penyuluh pemerintah daerah ke pusat. Ya, jangan bilang ini pasti kan pengalihan pusat. Memang iya isinya salah satunya itu, tapi intinya adalah pendaya gunaan penyuluh pertanian ya dalam rangka mencapai swasembada pangan ya. Ini ya. Tuh. Apa ini Pak? Jadi kalau dulu ya itu saya kemarin sempat kita mendapat penjelasan dari Biro Pegawaiannya ya. Jadi SKP kita nantinya Pak, itu ada yang namanya IKI, indikator kinerja individu. Jadi kita itu nantinya kalau dari di pusat, kita punya kan kita biasanya SKP nih yang langsung connect dengan BKN. Jadi nanti kalau udah di pusat, SKP kita itu kita ada namanya e-personal. Jadi mereka punya Kementerian Pertanian itu punya SKP sendiri yang klik dengan BKN. Jadi nanti penentuan SKP kita itu ada IKI-nya, terus ada jadi yang tugas kita misalnya kan selama ini kayak misalnya Madya nih, pembentukan Badan Ekonomi Petani KEP, itu nanti jadinya tugas tambahan. Padahal selama itu tugas utama kita. Jadi tugas utamanya ini nanti RTT, OPLA, Petak Sawah, BP gitu. Jadi nantinya kalau penjelasan kemarin di Bapetan, mereka yang akan membagi-bagi langsung sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Jadi langsung dibagi oleh mereka. Kemudian nanti mana pertanyaan juga absennya gimana? Nanti mereka ada juga. Jadi absensinya kemarin Pak melalui ini juga ya, titik koordinat ya, melalui titik koordinat juga. Kayak di provinsi. Jadi kalau Bapak misalnya bertugas di Paling Bukit, jadi nanti absen titik koordinat di Paling Bukit. Nggak bisa di Karang sana, gitu. Kecuali kalau ada penjelasan Bapak lagi rapat koordinasi di provinsi. Ya, lanjut. Kecamatan kan harus kan Iya, nggak apa-apa. Oke. Nih, ini yang menjadi perhatian ya Pak ya, hal penting dalam pengalihan penyuluh nih. Jadi pengalihan penyuluh itu ke pusat itu adalah mandat
Jadi harus dapat wajib ya, suka tidak suka harus. Ada nggak Pak di pembantu yang mundurkan diri? Ada. Semua Semua mau ke pusat ya? Kenapa Pak? Kenapa mau ke pusat Pak? enak Bu ke atas. Bukannya emang betul. Bukannya emang dibawa ke pusat Pak? Makanya atas dokter sawah. Oh gitu. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, ada yang penyuluh yang merasa ketakutan awalnya ya. Begitu penyuluh mau digabung, mau ditarik ke pusat. Saya takutkan nanti saya pindahin ke sana gitu kan. Ternyata tidak gitu Pak. Jadi tetap Bapak Ibu itu bertugas di tempatnya masing-masing, hanya statusnya saja dialihkan ke Kementerian Pertanian. Ya, udah yakin ya. Jadi nanti kalau kamu di pesisir barat, tetap di pesisir barat Pak, kemana-mana. Ya, hanya status kepegawaiannya aja di Kementerian Pertanian. Ya. Ini. Jadi kemarin Pak, Mas Toto kemarin ada bahan kemarin yang gitu ya. Saya itu yang kemarin ya. Sekarang saya fokus ke pengalian ya Pak, ini lebih menarik ya, benar nggak? Jadi ini bahannya kemarin ya, artinya masih anyar banget gitu. Jadi kemarin itu kita di provinsi itu dilakukan pertemuan khusus melakukan perpal, verifikasi ya. Verifikasi terkait dengan data-data penyuluh yang akan ditarik pusat. Rupanya Pak, jadi pengalian penyuluh ke pusat itu bukannya sekaligus, ada tahapannya. Jadi tahap satu itu Bapak Ibu dengar, dan kembali lagi. Jadi tahap satu itu yang ditarik adalah penyuluh ASN dan P3K. Ya, itu. Jadi ini tahap satu. Bisa ditampilkan nggak yang? Jadi kalau yang pensiun, Bapak Ibu penyuluh yang pensiun pada tahun 2025 atau sampai Januari 2026, ya, mohon maaf katanya tidak ikut ditarik. Itu ya Pak Romo ya. Jadi yang cukup di daerah saja. Ya, jadi otomatis dia dilakukan tidak? Ada. Enggak ya, ya itu Pak ya. Jadi karena nanti kita itu pengalihannya itu kalau kemarin September itu kita sudah beralih ke menjadi pegawai Kementerian Pertanian, tetapi TMT-nya per 1 Januari 2026. Jadi teman-teman yang penyuluh yang misalnya mau naik berkala nih tahun 2025, mau naik pangkat, silakan diurus sekarang nggak apa-apa. Udah dijelaskan sama BKD. Kalau yang 2025 ya, tapi kalau dia naik berkala Februari selanjutnya itu urusan Kementan. Misalnya ada yang mau pensiun Juni 2026. Jangan dulu sekarang, nanti nunggu peralihan dulu 1 Januari 2026, baru nanti pengurusannya di Kementerian Pertanian. Ada nggak yang Februari atau Juni? Kayaknya masih belum ada semua ya. Oke. Jadi nanti misalnya bapak-bapak korum nanti ibu, kalau ada anggotanya PPR yang sudah mendekati pensiun Februari sampai bulan Juli, tolong sampaikan. Jadi pengurusannya nanti menunggu alih ke Kementerian Pertanian ya. Oke ya. Nah ini Lampung nanti ya Pak ya. Yang sudah siap dialihkan adalah 1.204 ya Pak ya. 1.204 ya. Dapat lembar nggak Pak? Kawan kayaknya ada lembar. Jadi kemarin itu dapat verifikasi sampai dengan nama-nama ya Pak ya. Sepertinya Lampung Barat aman ya? Apa ada ini?
71 orang. Tapi kayaknya 72 Pak kemarin. Oh, karena satu yang baca tadi ya. Karena di provinsi terdata 72, tapi di kementerian hanya tercatat 71, ternyata yang satu pensiun. Ya, itu benar ya. Jadi 71 orang ini sudah pasti terangkat pada tahap 1. Ya, jadi ini kemarin itu dijelaskan juga sama orang Jawa. Kalau seandainya, misalnya Pak Willy ini awalnya dia penyuluh kan, ternyata dia sekarang sekurang. Nah dia mau balik lagi nih menjadi penyuluh. Dia masih bisa, tapi tidak yang sekarang Pak. Ada nggak teman-teman kita yang pernah jadi penyuluh? Nggak ada ya? Ya oke. Berarti aman ya? Kalau ada yang seperti itu, mesti Barat, ada nggak? Pak Arif bukan penyuluh ya? Oke. Jadi kalau ada penyuluh yang struktural sekarang nih, dia ingin mau apa namanya balikan menjadi penyuluh. Nah itu nanti ada tahap berikutnya, tidak yang tahap 1. Demikian juga dengan THL, ada nggak THL TP di sini? Aman ya berarti ya? Masih juga kan? Oke, jadi mesti dibahas ya. Kalau THL itu juga nanti tahap berikutnya juga ya. Kemudian kalau yang hukum, ada nggak hukum? Ada. Ini mau naik pangkat apa? Naik jabatan apa? Oke, itu katanya bisa diproses, ya. Segera diproses ya Pak, ya. Kemarin ya. Kalau tahun ini ya, udah lulus? Sudah ya. Jadi langsung aja berhubungan dengan rekannya itu bisa diproses. Jadi tidak usah menunggu beralih, gitu ya. Oke, lanjut Pak, ada lagi Pak? Udah telepon Pak. Jadi itu Pak, salah satunya. Jadi mana? Sudah habis ya, minusnya ya. Jadi yang tahap 1 ini yang terangkut itu ada yang CPNS juga ya Pak ya, terangkut juga ya, CPNS ya. Jadi yang penyuluh ASN, P3K dan yang CPNS itu terangkut semua pada tahap ya. Jadi kemarin itu kebetulan yang dari Biro itu adalah Pak Danang dari Provinsi Lampung. Jadi dia itu mau memprioritaskan Provinsi Lampung dulu yang mau dibahas di BKN. Jadi kata dia, saya pengen Provinsi Lampung selesai, langsung oke, diproses, baru saya mau provinsi yang lainnya. Ya, kita bersyukur ya, jadi kita duluan gitu, tidak menjadi prioritas. Jadi Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih baik berdiskusi ya Pak Willy ya, supaya nanti apa yang ini disampaikan, di-sharing, kita mencari sama-sama solusi yang bagaimana yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan, tidak ada yang ingin ditanyakan. Bu ada yang tambah? Oke, ya. Baik, terima kasih.